Apa jadinya jika sebuah sajian disebut-sebut mampu membangkitkan stamina pria sekaligus menjadi penyubur kandungan wanita? Banyak yang percaya bahwa menu yang satu ini memang punya khasiat manjur untuk pasangan suami istri. Sop ikan Manado. Lalu, apa sebenarnya yang menjadikan makanan ini punya banyak manfaat untuk kesehatan? Tak perlu diragukan lagi, hampir semua jenis ikan laut bisa diolah menjadi bahan makanan lezat dan bergizi tinggi alias superfood. Salah satunya tentu ikan kerapu. Memiliki ciri khas daging tebal dan berlemak, ikan yang biasa menghuni karang di dasar laut ini memang mudah diolah menjadi sajian apapun. Dari kerapu bakar sampai kuah asam kerapu yang seringkali disebut dengan sop ikan Manado. Sajian berkuah segar dengan bahan utama daging atau kepala kerapu yang dimasak dengan racikan rempah pilihan dan menghasilkan cita rasa asam pedas yang istimewa. Bahkan masyarakat Manado menganggap sop ikan kerapu bukan sekedar makanan biasa semata, melainkan resep herbal warisan leluhur yang memiliki daya magis sebagai penyembuh bermacam penyakit. Memang kalau direbus itu untuk kesehatan kita sangat memang pas makan itu langsung kita berkeringat. Pas ngelihat sop ikan kerapu ini kan bening, udah gitu pas dicobain rasanya segar, ada rasa lemon-lemonnya gitu. Meski sekilas tampilannya mirip dengan sajian sop pada umumnya, namun sop ikan kerapu ini punya resep dan bumbu rahasia tersendiri. Salah satunya adalah lemon cuy. Ya, rasa asam yang kuat pada sop ikan Manado memang disebut-sebut hanya bisa dihasilkan dari perasan lemon cuy atau biasa disebut jeruk kunci. Berbeda dengan jeruk nipis biasa yang terkadang terasa asam dan pahit, lemon cuy menghasilkan paduan rasa asam dengan sensasi manis. Begitu pentingnya lemon cuy pada olahan sop ikan, Pak Torse selaku pemilik rumah makan dapur kerapu rela mendatangkan buah ini dari Manado langsung. Itu jeruk ini kalau kita pakai di ikan itu biar juga masih amis hilang. Karena kuncinya ada di jeruk ini. Jeruk lemon cuy. Tak butuh persiapan yang rumit untuk mengolah sup ikan Manado. Ikan kerapu direbus terlebih dahulu sebelum dicampur dengan rempah lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tekstur daging ikan terjaga dan tidak hancur ketika diaduk. Selanjutnya rempah 5 daun, yakni daun kunyit, jeruk, kemangi, pandan dan serai dimasukkan. Kemudian potongan tomat, cabai, garam dan gula serta perasan lemon cuy juga ditambahkan. Dari campuran daun rempah serta perasan lemon cuy inilah cita rasa sop ikan Manado dihasilkan. Yang satu emang memberi rasa lebih harum, daun pandan ya. Dia ada rasa taste yang agak memberikan rasa sitrusi, tapi juga memberikan warna, gitu, sedikit warna hijau. Kemudian daun kunyit, ini rasanya yang sangat khas. Kalau misalnya ada makanan yang pakai daun kunyit tapi nggak pakai daun kunyit, pasti hilang rasanya. Gitu. Nah, woku salah satunya ini harus pakai daun kunyit. Kemangi memberikan wangi yang khas dari sebuah kemangi yang rasanya juga agak lemony, agak-agak ada rasa-rasa yang cerah dan juga memberikan warna sedikit warna hijau seperti pandan. Ya, dengan bumbu yang nyaris sama, ikan kerapu bisa disulap menjadi woku kerapu hanya dengan menambahkan jahe dan kunyit yang dihaluskan. Untuk melengkapi sajian, tentu wajib dihidangkan sambal dabu-dabu khas Minahasa yang dibuat dari potongan tomat hijau, bawang merah, cabai, dan perasan jeruk lemon cuy. Yang satu menggunakan air banyak menjadi sebuah sup, yang satu airnya hanya sedikit dan biasanya menjadi sebuah jamunya mereka karena rempah-rempahnya ini gitu. Dan biasanya ditambahin lagi yang lain tuh, ada tambahan palanya juga sedikit, ada tambah cengkeh sedikit gitu. Tapi yang dominan itu memang jahe, kemudian kunyit, daun kunyit,
kemangi. Ya. Nah, daun pandan ini sebenarnya aslinya jarang dipakai, gitu. Tapi kemudian mulai banyak ditemukan di sana, mulai dipakai sama ibu-ibu karena memberikan flavor yang menarik. Bagi orang Manado, olahan sup ikan kerapu ini tak hanya menjadi hidangan kegemaran saja, namun juga sudah menjadi menu wajib yang harus ada setiap hari. Hidangan berkuah bening ini juga diyakini menyimpan khasiat kesehatan yang luar biasa. Dari menyembuhkan berbagai macam penyakit, sampai bisa menjadi ramuan herbal alias jamu kesehatan untuk pasutri. Dari stamina untuk pria, dan juga penyubur kandungan bagi wanita. Saya jujur dengan ikan kerapu ini kayak perempuan yang dia susah dapat anak, setelah kita kasih makan ikan kerapu, ya puji Tuhan dapat. Jadi dia punya vitamin yang di ikan kerapu ini. Tak hanya kaya gizi dan nutrisi saja, ikan kerapu juga dikenal memiliki tekstur daging yang tebal, namun tetap terasa lembut dan manis. Bahkan Pak Torse menyebut, ikan kerapu adalah versi murahnya ikan salmon. Sementara menurut Chef Ragil, sup ikan Manado ini bisa dianggap sebagai wujud budaya yang legendaris dari Manado. Dikelilingi oleh laut dan hasil alam yang melimpah, kebiasaan berburu atau mencari ikan turun-temurun turut mempengaruhi komposisi dan cara memasak sup ikan Manado. Mereka yang paling utama adalah bahan-bahannya semua harus segar. Ikannya itu boleh dibilang tangkapan hari itu langsung diproses, kemudian langsung dimasak. Nah, ikannya sendiri aja, nih kalau kita bercerita tentang sebuah ikan yang segar ya, tidak ditambahkan apapun, itu sudah enak. Itu ditambah lagi di Manado itu pemakaian bahan-bahannya ini juga cukup segar. Semuanya hanya main potong, jarang yang bermain dengan ulek. Sementara pemakaian lemon cuy sendiri memang jamak ditemukan pada aneka masakan khas Manado lainnya. Bahkan buah yang berasal dari Tiongkok ini juga menjadi salah satu maskot tanaman dari kota Manado. Rasa asamnya tak bisa digantikan oleh bahan lain, baik asam jawa, asam kandis, sampai belimbing sayur. Lemon cuy ini sebenarnya memang sangat menarik karena jeruknya itu sebenarnya kecil lah. Dan vitamin C-nya pun juga lebih banyak karena dia memang warnanya menjadi lebih kuning. Sedangkan terkait dengan mitos khasiat sup ikan kerapu, Chef Ragil juga menyebut sebagai hal yang cukup masuk akal. Karena jika dilihat dari bahan dan komposisinya, sajian ini terdiri dari ikan bergizi tinggi yang berpadu kuat dengan racikan bumbu rempah yang menyehatkan. Melansir dari laman fatsecret.id, kerapu sendiri bahkan kaya akan kandungan nutrisi dari omega 3, zinc, magnesium, sampai 17 asam amino esensial dan non-esensial. Karena itulah ikan kerapu disebut-sebut sangat baik dikonsumsi oleh para pengidap penyakit jantung. Apalagi sop ikan kerapu sama sekali tidak menggunakan santan kelapa. Satu adalah ikannya segar. Ikan juga banyak mengandung mineral dan vitamin yang baik buat badan. Ditambah lagi itu berkuah. Kunyit dan jahe aja ini adalah juga bahan-bahan makanan yang anti-inflamasi, yang membuat badan menjadi sirkulasi darahnya itu menjadi lebih baik. Sementara untuk rasa pedas yang didapat dari campuran cabai, jahe, dan merica, menjadikan sup ikan kerapu sebagai wujud nyata khasanah budaya Minahasa. Ya, bisa dibilang dari tanah Sulawesi Utara inilah cabai mulai dikenal luas di Nusantara. Kedatangan pelaut Spanyol di Pulau Manado Tua pada tahun 1580 turut serta membawa benih cabai yang mereka dapatkan dari suku Indian di Amerika Tengah. Pelaut Spanyol yang menjadikan Pulau Manado Tua sebagai tempat persinggahan demi memperoleh air tawar mulai masuk ke dalam wilayah darat sekitar Danau Tondano. Demi bertahan hidup, mereka pun menanam palawija termasuk cabai. Area Danau Tondano yang subur dan dataran tinggi Minahasa membuat cabai tumbuh dan berkembang baik. Cabai akhirnya digemari orang-orang Minahasa yang tinggal di pegunungan yang relatif dingin. Kehadiran rica memberi sensasi pedas dan panas
yang menciptakan rasa hangat pada tubuh. Sebelum mengenal cabai, masakan Minahasa menggunakan jahe dan pala sebagai sumber rasa pedas. Rupanya masyarakat Minahasa lebih menyukai cabai karena dianggap lebih nyaman di lidah dan lambung. Dari sinilah cabai mulai menorehkan rasa pedasnya pada kuliner Minahasa dan juga Nusantara. Sebenarnya yang pasti sih ada rasa pedasnya, karena mereka memang base-nya itu adalah masakan dengan menggunakan rica atau cabai. Kemudian kedua adalah dari segi asam, karena mereka seneng banget pakai jeruk kunci atau biasanya mereka bilang lemon chewy, kalau di bahasa Inggrisnya tuh dibilangnya calamansi.